Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, baik anak-anak yang sholih dan sholihah. Hari ini kita akan belajar tematik 3C subtema ketiga. Nah, di subtema ketiga ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Silakan buku paket dan buku tulisnya kalian persiapkan, serta alat tulisnya. Kemudian materi yang ibu sampaikan silakan dicatat supaya kalian mudah untuk belajarnya ya. Nah anak-anak, minggu lalu Bu Rina sudah menyampaikan tentang wujud benda dan sifat-sifatnya ya. Dan kalian telah mengenal wujud benda seperti benda padat, benda cair, benda gas. Nah, serta kalian telah mengetahui sifat-sifatnya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apa yang terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Nah, apakah benda tersebut mengalami perubahan? Nah, benda dapat mengalami perubahan wujud ya jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Nah, perubahan wujud apa saja yang akan terjadi? Nah, mari kita sama-sama pelajari beberapa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda karena benda menerima atau melepas kalor. Nah, sekarang kira-kira penyebab perubahan wujud benda apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka perubahan wujud zat akan berlangsung lebih cepat. Nah, yang kedua yaitu ukuran benda. Benda berukuran kecil lebih mudah mengalami perubahan daripada benda berukuran besar. Yang ketiga yaitu jumlah zat. Zat dengan jumlah lebih banyak akan lebih sulit mengalami perubahan. Ada beberapa perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim. Yang pertama yaitu mencair. Anak-anak, pernahkah kalian melihat es batu atau coklat yang didiamkan di udara terbuka? Nah, kira-kira perubahan apa yang terjadi pada es batu atau coklat? Nah, tentunya es batu dan coklat akan meleleh atau mencair karena didiamkan di udara terbuka. Nah, itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi air, disebut mencair. Nah anak-anak, kira-kira selain es batu atau coklat, pernahkah kalian melihat proses mencair lainnya? Nah, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali contohnya, yaitu lilin yang dibakar akan mencair atau meleleh karena mengalami pemanasan ya. Kemudian ada lagi mentega. Nah, mentega akan mencair bila dipanaskan. Nah, itu adalah proses mencair ya. Benda dapat berubah wujud karena adanya pemanasan. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Nah,
Membeku ini terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Nah, contoh perubahan wujud membeku banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu 1. Air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Yang kedua, lilin cair yang didinginkan akan membeku. Nah, kemudian yang ketiga, pembuatan agar-agar. Nah, agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan menjadi padat. Kemudian ada minyak goreng. Nah, minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Nah, kemudian ada lagi yaitu pembuatan gula Jawa yang tadinya cair menjadi padat. Nah, itu adalah beberapa contoh perubahan wujud benda dari cair menjadi padat atau membeku. Nah, yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Nah, menguap ini terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Nah, anak-anak, sekarang contoh-contoh peristiwa menguap dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali sering kita jumpai. Nah, diantaranya yaitu 1. Menjemur baju. Nah, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Nah, itu adalah contoh peristiwa menguap. Kemudian ada lagi menjemur ikan asin, itu sama ya. Kemudian ada lagi saat memasak air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Kemudian ada lagi bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan menjadi habis. Nah, ada lagi alkohol. Alkohol juga jika diteteskan di tangan nih akan menguap ya, sehingga tangan menjadi dingin. Nah, itu adalah proses peristiwa menguap. Selanjutnya yaitu parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka. Nah, lama-kelamaan parfum tersebut akan berkurang. Nah, itu adalah beberapa contoh peristiwa menguap. Selain contoh-contoh tadi ada juga yaitu proses pembuatan garam. Nah, ternyata proses pembuatan garam yaitu memanfaatkan penguapan ya. Nah, garam dibuat dari air laut. Kemudian petani menampung air laut di ladang-ladang garam di tepi pantai. Nah, karena terkena panas matahari, air laut pun menguap, kemudian meninggalkan butiran-butiran garam, yaitu garam yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, sekarang yang keempat yaitu mengembun. Kira-kira mengembun itu apa ya? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi benda cair. Nah, mengembun ini terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Nah, itu disebut mengembun. Nah, berikut contoh-contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, selain itu juga ada air hangat di dalam gelas menghasilkan uap air. Biasanya ditutup gelasnya ya, itu ada bintik-bintik air. Nah, yang kedua yaitu biasanya pengembunan juga terjadi secara alami. Misalnya ketika kalian menemukan titik-titik air di ujung daun pada pagi hari. Coba perhatikan ya kalau pagi hari. Nah, hal tersebut terjadi karena uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Nah, yang ketiga yaitu titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Nah, itu adalah beberapa contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Nah, menyublim ini terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Nah, itu adalah menyublim. Nah, anak-anak, ini adalah contoh-contoh dari peristiwa menyublim. Yang pertama yaitu kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Nah, lama-kelamaan kampernya habis, kemudian kamper tersebut berubah menjadi uap. Nah, uap berbau wangi itulah yang dapat mencegah timbulnya jamur dan bau apek di dalam lemari. Yang kedua yaitu es kering. Es kering yang dibiarkan pada ruangan terbuka lama-kelamaan akan habis. Nah, es kering biasanya digunakan untuk menjaga makanan atau minuman agar tetap dingin tanpa meninggalkan cairan. Nah, saat dibiarkan di udara terbuka, es kering lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Nah, itu adalah contoh peristiwa menyublim. Nah, contoh yang ketiga yaitu pengharum mobil. Pengharum mobil yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Nah, anak-anak, itulah tadi materi kita hari ini tentang perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, kemudian menyublim. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya dan silahkan dipelajari di buku paketnya ya tentang perubahan wujud benda. Setelah kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan tentang perubahan wujud benda, silahkan dicatat materinya di buku catatan kalian masing-masing ya. Nah, tugas hari ini adalah kalian membuat contoh dari perubahan wujud benda. Apa saja ya? Silahkan salah satu saja. Boleh dari mencair, membeku, menguap, menyublim ya. Silahkan salah satu saja contohnya, kemudian contoh tersebut difotokan dan dikirim ke ibu guru kalian masing-masing. Jangan lupa catatan kalian juga difoto dikirim ke ibu guru ya. Nah, pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari ibu guru mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.